sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa nafa'na wa bi ulumi fid dharain amin tsumma amin. Para hadirin pengajian malam Senin yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama ngiring selaku yang puluh sami menghaturkan puji dan syukur atas rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala sing sampun tiang puluh sami terima di dalam sini berupa mau kita hadir mengikuti rutinitas pengajian di malam Senin ini dalam keadaan sehat dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena nikah terlebih dahulu bertawasul di balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada guru-guru. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti al-Fatihah. Allahumma syaitan bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala kulli jami' masyayikhina wa masyayikhina wa asatidina wa mu'allimina bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim wa khususan li hadir Syekhul Muslim Muhammad bin Israil wa Allah. Al-Fatihah. Al-Fatihah ala al-musan bi anna Allah yaghfiru lahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makin gantian kitab Kifayatul Atqiyah lanjutan beberapa minggu yang lalu makin situ bahas niki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tariqatun akhadun bi ahwatin kal wara'i wa azimatun kariyadatin mutabattala. Yani anna tariqata 'indahum yal akhdhu bil ahwat fi sa'iril a'mali wa la ya'khudhu bir rukhsi wa dzalika kal wara'i walal kusyairi al wara'u tarku syubhat. Wa tariqatun akhdhu bi ahwati kal wara'i. Tariqat itu mengambil dengan jalan hati-hati. Jadi tariqat itu lamun toa fokus zikir. Jadi tariqat itu amalan dan zikir. Zikir zahir dan batin. Zikir zahir yaitu dengan menjaharkan zikir la ilaha illallah. Continue setiap waktu setelah sholat fardu kita laksanakan supaya istiqomah, sehingga kita butuh konsep untuk istiqomah itu yaitu dengan belajar zikir. Nah, orang-orang yang mempelajari zikir, mengamalkannya itulah disebut itu jalan tarekat. Sebenarnya seluruhnya setiap orang yang akil balik diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Ini yang diamalkan oleh orang-orang Islam yang ingin mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat. Bukan orang-orang alim, bukan orang-orang alim saja atau orang soleh saja. Pokoknya setiap orang yang merasa beriman itu dipanggil oleh Allah melalui firman itu. Nah, lalu apa yang harus kita laksanakan di dalam melaksanakan di samping zikir ini, yaitu
Wa tariqatun ahdhu bi ahwatikal wara'. Tarekat itu atau jalan kepada Allah itu yaitu mengambil kehati-hatian di dalam agamanya. Berhati-hati melaksanakan agama. Kal wara'i, seperti perbuatan wara'. Wara' artinya berhati-hati. Wa azimatu karyadati mutabattal. Dan juga berazam yang besar, berazam, bercita-cita untuk menuju Allah melalui proses riyadah. Itu juga jalan, ya. Azam kita yang besar itu tidak boleh lain kecuali kepada Allah. Azam menuju dunia itu termasuk kita harus berhati-hati apapun bentuk azam, ya. Keinginan-keinginan yang besar itu harus terlatih untuk mencoba untuk meninggalkan. Yakni anna tariqata, yang kumaksudkan bahwasanya jalan ini atau tarekat ini indahum di sisi mereka, yal akhdhu bil ahwat, yaitu mengambil dengan sangat berhati-hati fisa iril a'mali, pada seluruh perbuatan-perbuatan kita. Jadi seluruh perbuatan itu, seluruh anggota ini kan perbuatan. Ada perbuatan tangan, ada perbuatan mata, ada perbuatan lidah, mulut, kaki, tangan, perut. Ini adalah anggota yang membutuhkan pekerjaan atau aktivitas, maka dalam aktivitasnya itu harus berhati-hati. Wala ya'khudhu birrakhsi, dan jangan ia mengambil yang ringan-ringan. Wa dzalika kal wara'i, dan yang demikian itu seperti wara'. Al-Qushairi, telah berkata Imam Al-Qushairi, seorang tokoh sufi, tokoh tasawuf, Imam Al-Qushairi. Al-wara'u tarku syubhat. Bermula wara' itu meninggalkan syubhat. Apa yang disebut dengan syubhat? Syubhat itu belum jelas haramkah atau halal, belum jelas. Kalau yang halal atau yang haram itu jelas. Nah, jelas, yang haram jelas, yang halal itu jelas. Ini dia tidak jelas antara. Wa qala al-Ghazali, dan telah berkata Al-Imam Al-Ghazali, al-wara'u arba'u darajatin. Bermula wara' itu ada 4 tingkatannya, derajat. Derajat 1, 2, 3, 4 derajat. Adnaha, yang paling rendah itu adalah wara'ul adl. Wara'ul adl namanya. Wa huwa tarku kulli ma yahrimuhu, adalah meninggalkan sesuatu yang haram. Tiap-tiap apa yang haram. Jadi tarku kulli ma yahrumuhu fatwal fuqaha'u, meninggalkan tiap-tiap apa yang diharamkan akan dia fatwal fuqaha'u, oleh fatwa fuqaha, imam yang ahli dalam bidang fikih. Nah, itu ditinggalkan yang haram yang sudah dipatwakan. Kariba, seperti yang disebut riba. Misalkan riba, pinjam uang 200, kita berjanji mengembalikannya 300. Ini riba. Dan dosa riba itu sama dengan menyetubuhi ibu kandung. Nauzubillah. Riba. Macam-macam riba. Kalau bank itu perbedaan ulama. Yang mengatakan haram jangan dikerjakan, yang mengatakan boleh silahkan, yang mengatakan subhat ini juga tidak boleh. Nah,
Bagi yang meyakini bahwa bunga bank bukan termasuk bagian riba, dipersilahkan untuk mengikuti pendapat ulama. Itu semua adalah bagian dari fatwa. Nah, mana yang kita yakini itu kita ikuti. Yang jelas kita punya ikutan orang alim. Wal mu'alamat. Nah, dan wal muamalatul fasidat, dan muamalat yang rusak, jual beli, proses jual beli yang tidak menurut syariat. Nah, ini dia menurut syariat. Misalkan kita menjual barang cacat, dan itu kalau ditahu kecacatan barang itu jelas si pembeli tidak mau membeli, lalu itu kita berikan tanpa pengetahuan, tanpa memberitahukan terlebih dahulu, maka ini termasuk muamalatul fasidah, termasuk muamalat yang cacat. Ini yang dimaksudkan adalah meninggalkan apa yang diharamkan oleh fatwa ulama fikih. Itu sudah jelas. Nah, ini yang harus kita tinggalkan. Yang pertama itu adalah warok yang paling rendah, dan itu adalah perintah Allah dan Rasulullah untuk meninggalkan apa saja yang diharamkan di dalam agama kita. Nah, itu yang pertama sekali tentang derajat dari paling rendah di dalam derajat warok. Begitu juga makanan yang masuk di dalam perut. Ketika riba dijalankan, hasilnya adalah sebuah keuntungan ya riba. Itu masuk pasti ke perut karena kita belikan keuntungan untuk beras, lalu beras menjadi nasi, dan nasi kita makan lalu masuk ke dalam perut. Atau hal-hal, hasil-hasil yang lain seperti mencuri adalah perbuatan haram. Lalu hasil mencuri kita belanjakan, lalu menjadi nasi, dan nasi atau makanan yang lain, lalu itu kita makan. Itu yang akan menjadi sebab daripada tumbuhnya daging-daging di dalam diri kita. Maka hal ini akan membuat proses daripada keadaan anggota badan kita menjadi hal yang buruk. Di dalam Ihya, Imam Al-Ghazali menyebutkan man akalal harami, siapa saja yang memakan makanan haram, asonat jawarihahu, maka ia akan sulit anggota badannya, sya'am aba, ia mau kehendaki atau tidak ia kehendaki, sulit untuk melaksanakan ibadah. Ada juga ulama yang lain mengatakan satu suap makanan haram masuk ke perutnya, maka amalnya tidak diterima selama 40 hari. Sulaiman ibnu Ahmad Al-Mu'jam Al-Awsat jilid 6 itu disebutkan. HR Tabrani di dalam HR Tabrani disebutkan kullu lahmin wa damin, tiap-tiap daging dan darah nabata min sakhba fannaru aula bihima, tumbuh dia daripada makanan yang haram, fannaru aula bihima, maka neraka yang paling utama bagi keduanya yang tumbuh. Oleh karena itu proses manusia itu berawal dari makanan. Tumbuhan yang ada di permukaan bumi, dia tumbuh, maka itulah hasilnya atau buahnya menjadi makanan manusia. Hewan, baik yang melata maupun yang berkaki 4 yang halal dimakan, itu juga adalah bagian daripada kebutuhan manusia. Seperti daging sapi, daging kambing, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah kebutuhan, termasuk air. Dan proses makanan itu, lalu manusia itu mengkonsumsi, baik itu nabati maupun hewani. Lalu terjadi proses di dalam tubuh kita,
Dan inilah yang akan menghasilkan proses hormon. Inilah yang terjadilah proses hormon ini yang menjadi bahan atau embrio bibit air mani. Oleh karena itu ketika makanan itu halal dan baik, thayyiban, maka ia akan menjadi bibit di dalam tubuh kita. Dan inilah akan menjadi sebuah proses yang baik apabila seseorang itu menjalin pernikahan dengan antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Nah, makanan itu tumbuh. Jadi asalnya adalah tanah, makanya asal manusia itu adalah tanah. Nabi Adam alaihissalam. Itu prosesnya adalah dari makan. Nah, dari makanan yang kita makan itu adalah terproseslah daripadanya hormon dalam diri kita. Lamun itu bagus hormon dari bahan makanan atau dari hal yang keras. Misalkan orang itu sering makan, misalkan makan yang haram seperti anjing atau hal-hal yang diharamkan. Itu akan tumbuh di dalam diri manusia ini embrio daripada bibit manusia itu akan rusak. Oleh karena itu memilih makanan itu adalah bagian yang penting. Halalan thayyibatan, halal lagi baik. Nah, apalagi sesuatu yang haram yang telah disebutkan, karena dia akan mempengaruhi. Termasuk juga ilmu itu sulit masuk apabila makanan haram itu sudah di dalam daging. Karena yang ilmu adalah cahaya dari Allah. Ilmu itu adalah nurun tangkashifu bihi hakikatul asya. Bahwa ilmu itu adalah nur, cahaya dari Allah. Dia mampu menyingkap sesuatu yang tidak diketahui menjadi kita tahu. Itu karena ilmu. Dan ilmu itu tidak akan bisa menghampiri orang-orang yang hatinya atau perbuatannya sering melaksanakan maksiat. Itu sulit. Mental doang pengetahuan. Sulit. Nah, oleh karena itu antara sesuatu yang halal itu ada kaitannya dengan ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya dan cahaya itu akan menempati posisi atau tempat yang tidak ada kotoran. Nah, jadi yang pertama adalah disebut dengan waraul adli. Ya arana derajat wara. Ini diperhatikan bahwa sangat penting itu meninggalkan yang haram. Anggota tubuh juga seperti itu. Seperti mata, maka pejamkan mata dari melihat yang haram. Mulut, bisukan mulut itu dari membicarakan orang lain, dari menghina orang lain, dari memfitnah orang lain, dari menggunjing orang lain, karena dia akan ditanya dan pasti akan disiksa. Dan hindari untuk lebih ke arah mengurus orang-orang di luar diri kita. Begitu juga tangan harus terpelihara dari maksiat, sehingga di dalam kita berwudu, tangan ini selalu kita memohonkan dia supaya terjaga dari maksiat. Apa doa ketika kita berwudu? Pada saat kita membasuh tangan, Allahumma hfaz yadi mimma asi kulliha. Ya Allah, jagalah tanganku dari maksiat kepadamu. Allahumma hfaz yadi, wahai Allah, jagalah Allahumma hfaz yadi, jagalah tanganku mimma maksiatika, berbuat maksiat kepadamu. Nah, ini yang perlu kita jaga. Di selaputnya itu harus dijaga. Nah, inilah orang-orang yang menempati posisi wara. Ya. Selanjutnya atsaniyatu, dan yang kedua wara'us sholihin. Disebut derajat yang kedua di sini adalah wara' sholihin. Disebut. Apa itu wara' sholihin? Wa huwa tarkus subhat. Dan bermula dia adalah meninggalkan subhat. Subhat itu adalah sesuatu yang belum jelas halalnya dan haramnya. Ini disebut dengan
waraul sholihin. Apabila sesuatu yang belum pasti itu halal dan haram lalu kita hindari, maka termasuk kita derajat kedua, yaitu derajat sholihin. Dimisalkan seperti pengembala kambing yang mengembalakan kambingnya di sekeliling tanah lapang, disebut dalam hadis arba'in itu, ini pekarangan atau tempat itu milik orang lain, lalu kambing itu memakan rumput-rumput orang, ini termasuk syubhat. Nah, jika ini adalah syubhat, termasuk syubhat, makanya orang-orang yang berhati-hati itu dia tidak akan melaksanakan hal semacam itu, karena kambing itu nanti dijual, dia prosesnya dari makanan yang syubhat, ini jelas. Begitu juga sesuatu yang kita alami, apalagi tembait tanah pekarangan dengan jelas-jelas, nah, kan itu termasuk adalah syubhat, bahkan jatuh menjadi haram. Intinya milik orang lain itu belum jelas dia itu halal dan belum jelas dia haram, kita gunakan atau kita miliki, itu disebut adalah syubhat. Wasalisatu wara'ul muttaqin, dan yang ketiga ini disebut wara' muttaqin. Apa yang disebut dengan wara' muttaqin? Wa huwa tarku ma la ba'sa bihi mukhafata ma bihi ba'sun. Meninggalkan apa yang tidak apa-apa dengan dia, mukhafata ma bihi dengan dia ba'sun, menjadi apa-apa. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa itu takut menjadi apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa, atau awalnya itu tidak menjadi hal, tetapi dia takut nanti ini menjadi keadaan yang menjadi ada sesuatu di balik ketidak apa-apaannya itu. Nah, ini yang ditakuti oleh orang-orang yang menjalankan hal ini. Ini disebut dengan wara'ul muttaqin. Misalkan kita memiliki sesuatu ini yang halal, tapi sekiranya yang halal ini membuat kita tidak bagus, maka ditinggalkan. Sekiranya dia takut keadaan itu menjadi sesuatu tidak baik pada dirinya, pada agama, tinggalan deh. Nah, ini yang disebut apa? Wara' muttaqin. Itibarnya. Ini beras nanti ya sendekna bagus, sendek nara apa-apa, takutangna itu jadi apa-apa. Qala Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Umar, mudah-mudahan Allah meridhai atasnya. Kunna nad'u tis'ata a'syari. Kunna adalah kami. Apa yang Sayyidina Umar ini memiliki 9/10 al-halal si halal. Mukhafata an taqa fil harami. Jadi adalah aku meninggalkan 9/10 makanan yang halal atau sesuatu yang halal, takhafatu an taqa fil harami, karena takut terjatuh pada yang haram. Artinya lekan 10 ino siwa ino tinggalan. Ndi? Siwa ino sekik gawe na. Misalkan halal 10. Siwa ino ndek gawe. Sekik si halal ino gawe. Coba. Nah, itu Sayyidina Umar. Karena khalifah kan. Itu kan jauh, mungkin lekale 10 ino sepelang si pelang si pak si anu ino ngomber selap si siwa ino amburadur gitu kan. Lamun Sayyidina Umar siwa lekan 10 ino, siwa ino
apa di negara si halal. Ita amburadul itu siwa. Nah, sisi ini mun itu. Nah, sehingga mempengaruhi apa aktivitas itulah yang membuat kita sulit ibadah, sulit menerima pengetahuan, hal-hal itu yang membuat kita seperti. Nah, itu penting kita jaga sebagai orang-orang yang menekuni zikir, ya, yang menekuni zikir. Jadi itulah Sayyidina Umar meninggalkan 9/10 yang halal karena takut pada yang haram. Selanjutnya ar-rabi'atu, dan yang keempat wara'u siddiqin, disebut wara' siddiqin. Wa dan bermula dia wara' siddiqin itu apa? Tarku ma huwa mumpakkun anil afati, dan bermula dia melepaskan dari hal-hal yang membuat ketidakafiatan. Sendiri bagus, lepasangna sendiri bagus, agena menjadi baik, bukan haram dan bukan subah. Dia lepas menurut dia bahwa ini dilepas, harus dilepas, kesia-siaan lah misalkan. Ini bertingkatan derajat wara, dan ini adalah membutuhkan latihan. Sulit zaman ini kan, lagu bukan berarti kita tidak mampu. Nah, kita kan bertahap. Padahal sebelumnya tertinggalan judul apa sih haram-haram kan seperti itu, terus berhalo seperti itu. Yuka an ukhta Basharal Hafi, dihikayatkan, diceritakan bahwasanya saudara perempuan Bashar Hafi radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ja'at ilal Imam Ahmad, telah datang ia saudara perempuan Bashar Hafi itu ilal Imam Ahmad, kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad ini kan sepuh imam yang diikuti di seluruh dunia ini, salah satunya adalah Imam Ahmad. Wa qalat, dan ia berkata, seorang perempuan itu saudaranya Bashar Hafi. Nabi basana faqala Ahmad, maka lalu berkata Imam Ahmad, maaf boleh Pak membacanya. Wa qalat, dan ia berkata, siapa yang berkata itu? Yaitu saudara perempuan Bashar Hafi. Nabi basana inna taghzulu fi sutuhina famarra bina masyailut tahiriyat. Inna taghzulu fi sutuhina, kami atau saya sedang memintal pada sutuh bangunan kami, lalu melalui memancar kepada kami musya'alut tahiriyatu, yaitu orang yang membawa sinar, mungkin orang jalan, pokoknya sinar itu terkena saya dengan sinar itu dari orang yang jalan itu. Nah terus wa yaqus sa'i alaina, lalu terkenalah cahaya itu, memancar cahaya itu kepada apa yang kami perbuat ketika kami meminta. Apa yajuzu lanal ghazal fi sya'aiha, apakah boleh kami itu memintal terus dengan cahaya yang datang itu? Jadi kan ya petang nih, ya agak seru. Nah terus arah cahaya kena cahaya ini, datanglah cahaya ini. Nah isi cahaya ini ia memintal kain terus doana. Nah cahaya ini cahaya bukan miliknya tetapi dengan liwat. Nah kira-kira misalkan kita ngaji atau berbuat isi cahaya orang lain, nah ya ketuanan ngumbe perbuatan tiang ini lenengeno Imam Ahmad, coba kena endek gawean coba ini kan cahaya. Iya lana. Terus faqala Ahmad, maka lalu berkata Imam Ahmad, man anti, saya jak pelungguh dan saya sidal, siapa engkau?
Man anti afaqallah, semoga Allah memberikanmu keafiatan, selamat. Faqalat ukhtu Bashar al-Hafi, maka berkata saudara perempuan Bashar Hafi itu, fabaka, maka lalu dia menangis. Waqala, lalu Imam Ahmad itu berkata, mimbaitikum, dari rumahmu itu, yakhrujul wara'us shadiq, keluar wara, orang-orang yang sidik. La tagsulu fi sya'aiha, janganlah engkau memintal pada cahaya itu. Dendek kedua cahaya ino ngelajutang pegawaian memintal. Ngenolana karena lek balik ino adalah sugul cahaya orang-orang warak sidik. Nah, ino terus Malik ceritaannya, wakila, dan dikatakan, inna Maliku bin Dinar fakatha bil basara arba'ina sana, ia Malik bin Dinar ini ngumbe, ia tinggal lek Basrah. Nih Malik nih Malik lagunya bin Dinar, lamun Malik ini kagana ran dinar. Nah, ya. Ini Malik bin Dinar. Ya. Malik ini putra si Dinar. Apa fakasabil Basrah, maka ia tinggal di negeri Basrah arba'ina sanah, selama 40 tahun. Falam yasih lahu an ya'kula syai'an min tamaral Basrah wala min ratabiha hatta mata. Tidak pernah ia memakan satu pun daripada buah korma kering maupun buah korma basah di negara Basrah itu. Wah, padahal luluan apa korma le negeri ini. Hatta mata, sampai meninggal. Walam yazukhu, dan tidak pernah merasakan ia ngumbe rasana buah korma le negara Basrah ino aran Malik bin Dinar. Wa kana idzan qada waqtar ratab, dan adalah apabila telah selesai waktu kurma basah, qala ya ahlal Basrah, berkata ia kepada penduduk Basrah, haza batni ma naqasa minhu syai'un. Penduduk Basrah ini, tianku ini ndik nuwah, tianku ini tiada kurang daripadanya satupun, suatu apapun. Wala zada fikum, ndik narak perbedaannya, ndik narak lebihnya dari apa perut pelinggih dah ibadah perut yang perut dah. Waqila li Ibrahim ni Adham, ala tashrabta min ma'i zamzam, apakah engkau tidak minum daripada air zamzam? Nane lain hane lamun seburuno titik yang kah seburuno ampun kena ya apa bahasana Malik bin Dinar, wahai penduduk Basrah, ya pada tiang-tiang dari sida lagu sekik pun dek narak tama apa aran kurma sini kan. Lalu kisah yang lain, wakilal Ibrahim bin Adham, ara Ibrahim bin Adham, ala tashrabta min ma'i zamzamin, apakah kau tidak minum air zam-zam? Faqala, kenokna ya isi dengan tono Ibrahim bin Adham ini kan seorang tokoh sufi. Ya kenokna, apakah ndek dengin nama zam-zam? Faqala, lalu Ibrahim bin Adham berkata, laukana li dalaun la syarabtu, jikalaulah aku punya gayong apa timba amun narak kukadu nimbana lana gayong cara kita, nah la syarabtu, niscaya aku akan minum air zam-zam ini. Seperti ini angkunan jaga dirina
biang itu contoh isi para imam-imam teh yang sudah sampai kepada Allah, maksudnya Pak Ita ini menjadikan contoh ngombe angkun teh untuk bisa seperti beliau-beliau. Dan mungkin ini bagian yang sulit. Nah, karena kesulitan itu kita butuh berlatih, kita butuh berhati-hati dan semua belajar akunta akal-akal sekejer. Sehingga yang pertama kita harus lewati ngombe angkun tak baik makanan haram inotama karena mempengaruhi seluruh kegiatan ibadah dan membuat hati itu akan menjadi gelap dan sulit menerima kebenaran. Nah, ini apa arana pengaruh makanan haram seperti itu. Cara-cara muamalat, cara-cara selepuna anggota tubuh untuk terpelihara lekan hal-hal yang diharamkan. Jadi, seperti ini yang dibahas di dalam kitab ini sementara. Jadi mudah-mudahan berniat untuk bisa mengamalkannya dan berniat untuk mampu untuk bisa berusaha menghindar dari apa yang disebutkan di dalam kitab ini sehingga kita bisa seperti orang-orang terdahulu yang berhati-hati di dalam mengamalkannya. Nah, kadiki julukna pengajian mungkin namun hal sini lepas, mudah-mudahan ampuni kesalahan lamun lebih naino, mudah-mudahan ino selepuna lekan Allah ngicanin tiang pelunggu sami pengetahuan ini. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kami sesungguhnya Engkaulah yang mengajarkan kepada kami. Wahai Allah, alimna wanfa'na bima 'allamtana. Berilah kami pengetahuan, ilmu, alimkanlah kami dengan apa yang Engkau berikan kepada kami dan kami dapat bermanfaat dengan ilmu yang kami miliki. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala